Saya mau masuk ke pernyataannya Pak Mahfud karena Menko Polhukam pada tanggal 1 Agustus lalu, Bung Hendardi, yang mengatakan kesan saya pribadi peradilan militer itu kalau sudah mengadili biasanya lebih steril dari intervensi politik. Biasanya lebih steril dari tekanan masyarakat sipil. Oleh sebab itu kita percayakan ini kepada peradilan militer dan kita semua akan mengawalnya dari luar. Pak Mahfud ingin menjawab sinisme dari masyarakat sipil soal peradilan militer, tahanan militer, pasti antar mereka jeruk makan jeruk. Ya, dia lagi bermain kata-kata, biar aja. Dia hanya menunjukkan ketidakmampuan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ya menarik persoalan-persoalan yang pidana-pidana umum yang bukan pidana militer itu ditangani oleh militer. Dia tidak bisa tarik ke ini. Nah, karena itu justifikasi semacam itu buat saya. Tetapi ada PR yang paling mendasar buat saya. Presiden dan parlemen ini memang nggak punya nyali untuk merevisi undang-undang peradilan militer. Kenapa? Dari dulu. Ya karena apapun ya saya bicara di depan militer bahwa supremasi militer masih cukup kuat untuk ini. Ya. Powernya masih cukup kuat di dalam politik Indonesia. Itu saja masalahnya. Pak, soal Kabasarnas polemiknya bagaimana Pak? Polemik Kabasar penangkapan tersangka. Ya itu masalah, menurut saya masalah koordinasi ya. Masalah koordinasi yang harus dilakukan. Semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan. Udah, kalau itu dilakukan rampung. Pak, ada evaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil nggak? Karena akhirnya kalau ada masalah hukum ke depan akan terjadi konflik seperti Kabasarnas. Semuanya akan dievaluasi. Tidak hanya masalah itu, semuanya. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi. Respon teknis dari Pak Presiden ini menurut saya menggambarkan sebetulnya pemahaman yang minimal dari Presiden sendiri dan lemahnya pemihakan justru Pak Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Pak Jokowi tidak menangkap suatu potensi impunitas yang selama ini melekat pada oknum TNI yang melakukan satu tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum lainnya. Itu yang perlu diperhatikan adalah untuk kepentingan pertahanan. Nah, ini banyak yang tidak dipahami oleh masyarakat. Oke. Jadi kenapa itu tidak di peradilan umum, tetapi di peradilan militer ada kaitannya dengan operasional pertahanan? Iya, betul.